Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dengan berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jadi SPLDV ini kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari itu bisa untuk menentukan harga barang, mencari keuntungan, penjualan, dan lain-lain. Nah, jadi siapa yang tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Tidak tahu, Ibu. Oh gitu, jadi sistem persamaan linear dua variabel ini mempunyai dua variabel berpangkat satu. Nah, contohnya, bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel ini yaitu AX tambah BY sama dengan C, di mana A dan B ini adalah koefisien dan X dan Y ini adalah variabel. Nah, C ini adalah konstanta. Contohnya untuk membedakan sistem persamaan linear variabel dari yang lain, contohnya begini. 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, apakah ini termasuk sistem persamaan linear dua variabel? Ya, termasuk, karena dia mengandung dua variabel dan berpangkat 1. Nah, ini disebut dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, contoh lainnya ini 2x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 6. Apakah ini termasuk sistem persamaan linear variabel? Tidak, Ibu. Kenapa? Karena dia berpangkat 2. Nah, pintar, sudah bisa dipahami ya. Ini tidak termasuk SPLDV atau sistem persamaan linear variabel. Nanti selanjutnya itu penyelesaian sistem persamaan linear baru. Nah, dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ini, kita mempunyai 3 metode, yaitu satu metode grafik, yang kedua itu metode substitusi, dan yang ketiga itu metode eliminasi. Nah, dari metode ini Ibu akan membuat contoh soal, yaitu contoh soal bentar Ibu lihat buku dulu ya soalnya.
kurang Y, X kurang Y, 1 kurang 2X kurang 2X kurang Y sama dengan 4 dengan metode Nah, dari soal ini, yang pertama kita selesaikan dulu metode grafiknya. Nah, metode grafik jawaban. Nah, dalam menyelesaikan metode grafik ini, Ibu misalkan X kurang Y sama dengan 1 itu adalah persamaan 1 dan 2x kurang Y sama dengan 4 adalah persamaan 2. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV ini dalam metode grafik, kita menentukan titik potong terlebih dahulu. Nah, titik potong terlebih dahulu Ibu. Nah, titik potong Ibu buat dari persamaan 1 terlebih dahulu ya. Persamaan 1 X kurang Y sama dengan 1. Nah, kita menentukan titik potong. Nah, pertama kita menentukan titik potong dari titik potong dari sumbu X. Nah, kita misalkan Y sama dengan 0. Nah, terus kita masukkan ini persamaan satunya ini X kurang Y sama dengan 1. Nah, terus X kurang, karena Y sama dengan 0 maka kita masukkan sini 0 sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ditambah 0, karena pindah ruas maka tandanya berubah. Nah, X sama dengan 1 ditambah 0 ya 1. Nah, itu. Jadi ini 1,0. Yang kedua, menentukan titik potong dari sumbu Y. Nah, misalkan lagi X sama dengan 0. Nah, kita masukkan persamaan lagi, persamaan 1 X kurang Y sama dengan 1. Nah, karena X sama dengan 0 maka 0 dikurangi Y sama dengan 1. Min Y sama dengan 1 dikurangi 0. Nah, sama dengan min Y sama dengan 1. Jadi Y sama dengan minus 1. Nih. Jadi hasilnya 0,-1. Yang selanjutnya kita ke persamaan 2. Nah, persamaan 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, sama seperti ini, kita menentukan titik potong dari sumbu X dan titik potong dari sumbu Y.
langsung aja ya. Misalkan Y sama dengan 0, maka 2x kurang Y sama dengan 4. 2x kurang 0, Y karena nilainya 0 dengan 4. Terus 2x sama dengan 4 tambah 0. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. X sama dengan 4 dibagi 2, 2. Jadi ini 2,0. Selanjutnya menentukan titik potong dari sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0. Masukkan bersamaannya 2x kurang Y sama dengan 4. 2 karena X nya 0, maka 2 kali 0 sama kurang Y sama dengan 4. 2 kali 0, 0. 0 dikurang Y sama dengan 4. Jadi min Y sama dengan 4 dikurangi 0. Y sama dengan 4. Ada minnya. Y sama dengan 4. Oke. Y sama dengan min 4. Jadi 0, min 4. Ya, begitu. Terus kita gambar grafiknya. Karena kita sudah menemukan titik potongnya dari sumbu X, dari sumbu Y, dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita akan menggambarkan grafiknya. Bagus ya. Ini nah, jadi ini grafiknya, nomor grafiknya. Terus kita mencari. Nah, jadi kita akan masukkan nilai dari persamaan 1 dan persamaan 2 pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama kita lihat dulu pada persamaan 1 titik potong dari sumbu X. Nah, ini sama dengan X sama dengan 1. Jadi 1,0. Ini XY. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Jadi yang sumbu X itu 1 dan Y itu 0. X-nya 1 positif dan 0. Berarti sini. Terus yang kedua, menentukan titik potong dari sumbu Y. Maka ini Y sama dengan minus 1. Ini X, ini Y. Kita lihat 0,1. X-nya ada pada 0 dan min 1 sini. Y pada min 1. Nah, yang kedua, kita lihat persamaan kedua. Misalkan Y sama dengan 0, maka ini hasil akhirnya X sama dengan 2,0. Ini X, ini Y. Nah, X-nya 2 dan Y-nya 0. X-nya 2. Y-nya 0. Terus yang ini Y sama dengan min 4, berarti 0,4. Ini
Y-nya min 4. Nih, Y-nya min 4. X-nya 0. Kita menentukan, sudah mendapatkan titik-titik dari titik potong, maka kita tarik garis lurus. Nah, ini kita harus gambarnya harus lurus. Terus 4, 2. Ini persamaan 2 ya. Nah, nanti titik temunya di sini. Nah, titik temunya itu 3,2. Nah, ini grafiknya. Dah. Nah, ini disebut titik pertemuan. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita mendapatkan titik pertemuannya 3,2. Oke. Selanjutnya yaitu kita melakukan metode substitusi. Nah, boleh Ibu hapus di sana? Boleh, Ibu. Oke. Hapus ya. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknik. Ibu hapus soal. Tentukan. Tadi kan sudah menggunakan metode grafik. Sekarang kita ke metode substitusi. Metode substitusi. Sekarang kita melangkah ke metode substitusi atau metode pengganti. Nah, ini misalkan persamaan 1 X kurang Y sama dengan 1. Persamaan 2-nya 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, pertama Ibu akan mencari nilai X-nya dari persamaan 1. Nih, nilai X-nya dari persamaan 1. X kurang Y sama dengan 1. X kurang Y sama dengan 1. Maka kalau kita cari nilai X-nya, X sama dengan 1 ditambah Y. Nah, selanjutnya kita substitusi persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Nanti gini, 2X kurang Y sama dengan 4. Nah, 2 kita lihat nilai X-nya. X-nya kan sama dengan 1 tambah Y. Maka ditulis gini, 1 tambah Y dikurangi Y sama dengan 4. Nah, terus kita kalikan ke dalam. 2
Y, karena 2 tambah Y. Kenapa? Karena 2Y dikurangi 1, ini yang 1 ya, 1Y, maka hasilnya Y plus 1Y. Jadi ini adanya 1 tapi nggak usah ditulis. 2 tambah Y sama dengan 4. Terus Y-nya sama dengan 4 dikurangi 2. Y sama dengan 2. Ini nilai Y, ini nilai Y. Nah, sekarang kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, untuk mencari nilai X-nya, untuk substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Nih, persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi X dikurangi Y sama dengan 1. Jadi X-nya kan belum tahu, X dikurangi Y sama dengan 2 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 ditambah 2. Jadi X sama dengan 3. Nah, ini adalah ini adalah cara menyelesaikan metode substitusi atau metode ringkasnya. Sekarang kita melangkah ke metode selanjutnya, yaitu metode eliminasi atau penghilang atau menghilangkan. Metode eliminasi atau menghilangkan itu mencari nilai X-nya, mencari nilai X-nya. Jadi kita kurangkan persamaan 1 sama kurangi persamaan 2 di sini. X kurang Y sama dengan 1 dikurangi 2X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, kita kurangkan. Terus ini sama ini habis. Nah, jadi misalnya min X. Iya Pak? Iya. Min X sama dengan 1 dikurangi 4 minus sama 3, dengan Ibu. minus 3. Oke, bentar. Jadi X sama dengan 3. Karena kenapa dapat 3? Kita kalikan minus 1. Nih. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Jadi kita ambil salah satu persamaan, nih, salah satu persamaan yang kita anggap lebih mudah. Jadi kita ambil persamaan 1 ya. Jadi X kurangi Y sama dengan 1. Nah, kita masukkan nilai dari X sama dengan 3. 3 dikurangi Y sama dengan 1. Jadi min Y sama dengan 1 dikurangi 3. Min Y sama dengan 1 dikurangi 3 minus 2. Jadi kita kalikan dengan min 1. Maka Y sama dengan 2. Jadi sama antara metode eliminasi dan metode substitusi. Hasilnya sama ya. Ya, sekian. Apakah ada yang belum paham? Bisa ditanyakan kepada saya. Sudah paham Ibu tentang materinya. Oh iya, sudah paham. Jadi karena kalian sudah paham, maka Ibu kasih tugas ya. Ibu rumuskan. Baik, Ibu membagi tugas. Jadi ini kalian buat tentang membuat satu metode atau dua metode, metode grafik sama metode substitusi sudah bagus. Sekarang kalian mau buat berapa metode, yang penting minimal 2 ya. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Ibu
buat tugas ya. Iya, Ibu. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.